Verifikasi dan pembuatan akun menjadi kendala dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMA 78 Jakarta. Seperti apa penanganan kendala tersebut? Simak liputan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan, juru kamera Adini Anissa berikut ini. Ya saudara, seleksi penerimaan murid baru sekolah tahun ajaran 2025-2026 ini sudah dimulai dan saat ini saya sudah berada di SMAN 78 Jakarta Barat yang mana di belakang saya ini merupakan proses pembuatan akun dan juga verifikasi akun dari para orang tua murid yang nantinya akan mendaftarkan anaknya untuk masuk ke SMA Negeri 78. Dan di sini saya juga tidak sendiri, saudara, saya sudah didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 78, yakni Bapak Dodi Supriyanto. Pak Dodi, apa saja yang menjadi kendala dalam proses pendaftaran dan juga seleksi penerimaan murid baru 2025 di SMA Negeri 78? Dalam kendala ini ditemukan beberapa yang orang tua siswa yang belum mengerti cara membuat akun dan lupa password, sehingga kita bantu untuk merubah password kembali dengan reset password. Bentuk-bentuknya, kendala-kendalanya selain verifikasi akun dan juga paspor itu ada apa lagi, Pak? Kendala yang lainnya yaitu biasanya kakak keluarga itu kadang berubah dan diperbaiki setelah mendapat perubahan baru, sehingga harusnya kan dia setahun itu udah merubah kakaknya. Ketika dia merubah sekarang itu udah bisa, karena udah dikunci dari servernya, sehingga bermasalah dalam masukan data. Selain itu, bentuk pendampingan dari sekolah SMA 78 kepada orang tua murid ini seperti apa, Pak Nan? Untuk pendampingan, karena di sini kita ada posko 78 ini membantu dalam pembuatan akun dan reset bagi yang lupa password dan juga verifikasi. Kira-kira sampai kapan, Pak, nanti pendampingan dari sekolah? Untuk pendampingan sampai tanggal 10 Juli, ya, karena kita selesai tanggal 10 Juli itu udah lepas diri, ya, gitu. Nanti bisa langsung mendaftar ke tahap selanjutnya, Pak, ya? Tahap 2 itu udah terakhir, tanggal 10 Juli itu terakhir tahap 2 itu. Terima kasih Pak Dodi atas waktunya bersama Kompas TV. Nah, itu dia, saudara, tadi dipaparkan oleh Dodi Supriyanto selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 78 bahwa permasalahan di SMA Negeri 78 ini adalah verifikasi akun dan juga riset dari password atau riset dari akun itu sendiri. Dan sementara ada beberapa jalur yang dibuka oleh Dinas Pendidikan, yakni ada jalur afirmasi prioritas, afirmasi disabilitas, lalu ada jalur mutasi, lalu ada jalur domisili, dan ini proses dari penerimaan murid baru ini nantinya akan selesai pada tanggal 10 Juli 2025. Niko Anggriawan, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Kita akan coba kembali berdiskusi dengan Ubaid Matraji, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Selamat siang, Mas Ubaid, bisa mendengar suara saya di studio? Ya, sudah bisa mendengar dengan jelas. Selamat siang. Baik, Mas Ubaid, ini kan memang pendaftaran dibuka baru Senin kemarin, jadi kira-kira baru 2 hari lah. Tapi ada sejumlah permasalahan nih, tadi ada yang ngantri orang tuanya dari subuh-subuh. Tadi juga ada sekolah yang bahkan baru ada 1 yang mendaftar. Nah, sejauh ini baru 2 hari ini, apa pantauan dari JPPI terkait dengan proses pendaftaran sekolah? Jadi memang benar ini proses baru mulai, tetapi proses pendaftaran mulai juga masalah muncul di mana-mana. Ya. Yang pertama, kendala teknis itu terjadi di mana-mana, ya. Soal sistem error, orang tua membuat akun tidak berhasil, kemudian sistemnya online tetapi orang tua banyak tidak menggunakan online sehingga mereka manual harus datang ke sekolah. Kemudian yang kedua, orang tua juga banyak yang memprotes karena bagi mereka yang sudah berhasil daftar online, tetapi proses verifikasi data, kemudian kelengkapan dokumen dan seterusnya itu harus dilakukan dengan cara-cara yang manual. Jadi mereka harus datang ke sekolah, bahkan sebelum subuh mereka juga harus mengantri. Dan ini menjadi keluhan orang tua. Kalau misalnya dalam satu sekolah pendaftarnya sangat membludak, banyak, tentu ngantrinya panjang sekali. Bisa
bisa sampai larut malam, maghrib itu prosesnya belum selesai. Kemudian yang ketiga yang juga menjadi masalah adalah orang tua banyak yang melapor soal pungutan-pungutan liar yang juga sudah mulai gentayangan ya di proses penerimaan murid baru ini. Baik pungutan liar ini dilakukan oleh orang-orang atau oknum yang ada di internal sekolah maupun dari pihak-pihak di luar sekolah yang mencoba untuk menjembatani. Kemudian juga yang banyak juga, meskipun baru awal ini, selentingan-selentingan ya, atau laporan-laporan dari masyarakat dari beberapa kota soal batasnya terjadi yang namanya jual beli kursi. Jadi ketika masyarakat diterima di sekolah negeri, maka akan ada banyak keuntungan. Yang utama adalah soal tanpa ada biaya, alias gratis. Jadi ini bagi masyarakat yang punya uang, mereka rela untuk membeli kursi karena kalau misalnya jadi diterima di sekolah negeri, mereka tidak dipungut biaya apapun gitu. Tetapi selain fenomena itu, kita juga menemukan fenomena yang lain, yaitu soal sekolah-sekolah yang nggak ada peminatnya ya. Seperti tadi juga dipaparkan soal sekolah yang sepi peminat. Nah, sekolah sepi peminat ini terjadi karena memang yang pertama itu lokasi sekolah ya. Lokasi sekolah itu ternyata berbeda dengan desa lain. Jadi dia ini di perbatasan atau perbatasan kecamatan lain atau perbatasan kabupaten lain. Sehingga bisa jadi rumah penduduk itu dekat dengan sekolah, tetapi dia sudah di luar kabupaten. Gitu. Nah, ketika sekolah itu berada dalam kabupaten tertentu, sementara masyarakat yang ada di sekitar sekolah itu secara teritorial itu di luar kabupaten yang alamatnya itu berbeda dengan sekolah, tentu ini nggak bisa. Mereka masuk melalui jalur domisili juga nggak bisa, karena ini domisili yang berbeda, beda kabupaten. Begitu pula lewat jalur afirmasi juga tidak bisa. Sehingga ini mereka orang yang dekat sekolah mendaftar di sekolah itu. Kemudian pemerintah daerah tidak melakukan pendataan secara baik. Ini yang perlu diingatkan ya. Jadi pemerintah daerah tidak mengeluarkan data berapa calon murid dan siapa saja di dekat sekolah itu. Dan juga terutama kelompok-kelompok rentan ya. Kelompok-kelompok rentan itu misalnya ada anak-anak dari kelompok ekonomi miskin, kemudian anak-anak disabilitas, anak-anak korban kekerasan misalnya, itu harus didata oleh pemerintah daerah gitu. Sehingga begitu penerimaan calon murid baru, lalu daya tampung, kemudian sekolah itu ada di titik-titik mana, itu mestinya sudah bisa diantisipasi sejak awal, sudah ada pemetaan sejak awal, sehingga tidak ada istilah sekolah sepi peminat gitu ya, atau sampai pendaftaran ditutup misalnya belum ada satupun yang mendaftar. Jadi ketika ada pemetaan yang jelas, kemudian ada pendataan siapa saja kelompok rentan, kemudian ada pendampingan dari pemerintah, tentu tidak akan terjadi kasus sekolah tanpa ada peminatnya. Mas Ubay tadi bilangnya nggak akan ada kejadian sekolah sepi peminat kalau memang pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama itu betul-betul dilakukan. Jadi nggak ada lagi tuh sekolah yang ternyata sepi, sekolah yang ternyata membludak. Nah, sebenarnya kalau dilihat ini kan ada perubahan juga nih, perubahan nama dari PPDB ke SPMB nih tahun ini. Ada perubahannya nggak sih? Atau memang cuma permasalahan mengulang dari tahun ke tahun, dan apakah dengan sekolah mendirikan posko pengaduan tuh cukup untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan ini? Ya, jadi permasalahan penerimaan murid baru. Dulu namanya PPDB, sekarang SPMB ya. Jadi secara sistem sebenarnya tidak banyak jauh berbeda. Hanya soal teknis saja yang berbeda ya. Misal teknis penamaan dari zonasi berubah menjadi domisili, perpindahan orang tua menjadi mutasi, itu hanya kan soal-soal teknis nama. Kemudian juga ada perubahan soal teknis-teknis berapa persen
jalur prestasi, berapa persen jalur afirmasi. Jadi sebatas perubahan-perubahan teknis. Padahal masalah penerimaan murid baru, kenapa menjadi ricuh, kenapa menjadi karut-marut, itu tidak hanya dipicu oleh persoalan teknis, tetapi dipicu oleh persoalan yang bersifat struktural, artinya lebih mempersoalkan pada level sistemnya gitu ya. Jadi sistem penerimaan murid baru ini secara sistem, kalau kita lihat Permendikbud 2025 tahun ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu belum mencerminkan keadilan bagi semua anak gitu ya. Jadi pemerintah itu masih sibuk dengan daya tampung sekolah negeri. Jadi seakan-akan penerimaan murid baru itu adalah pemerintah untuk kompetisi anak-anak masuk sekolah negeri gitu. Karena itu di semua pemerintah daerah tidak ada satupun pemerintah daerah yang mengumumkan berapa calon murid yang akan mendaftar di SD. Siapa saja calon murid yang akan mendaftar di jenjang SMP, siapa saja dan di mana saja, peta persebarannya bagaimana anak-anak yang ingin mendaftar di jenjang SMA misalnya. Itu nggak pernah dilakukan oleh pemerintah daerah. Tetapi pemerintah daerah sibuk dengan mekanisme seleksi, mekanisme kompetisi untuk masuk sekolah negeri yang itu jelas-jelas kursinya sangat terbatas. Kursinya sangat minim, terutama di jenjang SMA. Hampir 70% anak-anak yang mendaftar SPMB itu pasti akan gagal gitu. Dan mereka akan masuk sekolah swasta gitu. Nah, itulah yang tidak dipikirkan oleh pemerintah, baik di level pusat maupun di daerah. Bagaimana membuat sistem penerimaan murid baru ini yang melindungi hak anak atas pendidikan gitu. Yang menjamin bahwa layanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah itu mampu menampung semua anak gitu kan. Jadi Kemendikbud kan membuat jargon pendidikan bermutu untuk semua gitu. Tapi nyatanya ya sistemnya yang digunakan adalah sistem kompetisi. Nah, ketika yang digunakan adalah sistem kompetisi atau sistem rebutan kursi, maka ada sebagian anak yang berhasil dan sebagian yang lain gagal gitu. Nah, katanya pendidikan untuk semua. Berarti kan pendidikan berkualitas ini hanya untuk yang lolos kompetisi. Hanya bagi mereka yang lulus ketika SPMB. Nah, bagaimana nasib anak-anak yang tidak lulus SPMB ini? Nah, itulah yang membuat sistem penerimaan murid baru ini belum berkeadilan untuk semua. Kemudian yang juga ingin saya katakan adalah semua tahu bahwa daya tampung sekolah negeri itu kurang. Gitu kan. Mestinya pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk ya menghitung daya tampung sekolah negeri, lalu kekurangannya itu harus melibatkan sekolah swasta. Itulah kemudian ketemu dengan perintah Mahkamah Konstitusi kemarin yang baru saja diketok bahwa anak Indonesia mau sekolah di negeri maupun sekolah di swasta itu tanpa dipungut biaya. Maksudnya momentumnya adalah momentum SPMB ini gitu. Jadi ketika pemerintah daerah mendata, mengumumkan, memetakan berapa calon murid, maka tahap selanjutnya adalah pemerintah juga harus memetakan ya daya tampung. Kalau jelas-jelas daya tampung sekolah negeri ini kurang, maka sekolah swasta mana yang dilibatkan? Nah, ketika SPMB ini dimulai, lalu sistemnya online, maka anak-anak atau orang tua yang mendaftar melalui mekanisme online ini itu sudah bisa melihat daya tampung baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta itu. Nah sekarang kan enggak, yang ada di mekanisme online ini hanya sekolah-sekolah negeri gitu. Yang jelas tadi saya katakan hanya mampu menampung 30% gitu. Padahal yang mau masuk sekolah semuanya gitu. Pendidikannya adalah semuanya dijamin Undang-Undang Dasar. Memang bagaimana pemerintah menyajikan pendidikan yang merata untuk semua memang harus dipikirkan sebaik-baiknya untuk pemerintah, terkait juga momentumnya pas nih antara SPMB dan juga kemarin ada putusan MK soal pendidikan gratis di sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Terima kasih sekali Mas Ubaid Matraji, Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.